Halo semuanya, apa kabar? Siang Kak. Baik. Mudah-mudahan nggak ngantuk ya habis makan siang. Biasanya paling tough tuh menjaga konsentrasi kalau misalnya habis makan siang nih. Mudah-mudahan masih pada semangat teman-teman semua. Sebentar sebelum aku mulai, let me share my screen. Alright, kelihatan semua ya? Ya, sudah kelihatan, Kak. Oke. Oke, seperti tadi disampaikan teman-teman, nama aku Tiara. Eee, jadi sedikit cerita mengenai, pengalamanku karena, berkenaan dengan tema hari ini ya. Jadi aku ini dulu lulusan hubungan internasional, dari Universitas Padjadjaran. Tahun 2005 aku lulus. Nah, kemudian sekarang aku sudah menjadi banker, posisiku vice president di salah satu bank foreign yang lumayan besar di Indonesia, dan aku sudah menjadi banker selama 13 tahun di 5 bank yang berbeda gitu. Nah, mungkin teman-teman banyak yang penasaran gimana sih Kak ceritanya kok jadi lulusan dari hubungan internasional tiba-tiba menjadi banker yang hubungannya banyak dengan angka dan segala macam, dan kebetulan aku ini corporate banker, jadi corporate investment banker. Kita berhubungan banyak dengan bisa dibilang perusahaan-perusahaan lah ya, tapi PIC-nya itu dari orang-orang finance, orang-orang treasury dan segala macam lah. Pokoknya nggak ada hubungannya sama sama dunia internasional, hubungan internasional yang memang harusnya berhubungannya dengan diplomatis dan segala macam. Nah, jadi mungkin aku lebih banyak akan share ceritaku dan akan share pengalamanku menjadi banker dan bagaimana sih dulu waktu pada saat masih seusia kalian mungkin ya, mungkin lebih advance dari kalian sedikit setelah lulus kuliah, kegalauannya kayak gimana, mudah-mudahan bisa relate sama teman-teman semua dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, sebelum aku share pengalamanku, aku share dulu sedikit statistik. Nah, ini menarik banget teman-teman. Kalau kita lihat di sini ya, ini data dari BPS bilang bahwa tingkat pengangguran di Indonesia itu justru naik dan dikontribusi paling banyak itu oleh lulusan pendidikan yang tingkatnya lebih tinggi. Jadi kalau kita lihat di sini tuh diploma beserta lulusan universitas, artinya S1 ke atas, itu tingkat penganggurannya itu naik 25%. Kalau teman-teman lihat dari data statistik ini, sebenarnya sebab lulusannya itu yang paling tinggi apa? Keterampilan tidak sesuai dengan kebutuhan. Artinya banyak orang-orang atau banyak maksudnya yang lulusan universitas, mereka terlalu idealis gitu. Dalam artian mungkin bersikukuh untuk bekerja dari lulusannya sendiri sehingga mereka tidak agile atau tidak adaptif gitu kan untuk berusaha mencari pekerjaan yang lainnya, atau bisa jadi karena memang passion-nya mungkin tidak sesuai gitu kan, itu bisa jadi salah satu alasannya, atau karena memang ya tidak adaptif aja gitu, baik dari sisi fresh graduate-nya tersebut ataupun dari kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh tenaga kerja yang sekarang gitu kan. Nah, kalau kita lihat lagi dari statistik, sebenarnya teman-teman, kalau dari data dari Kementerian Ketenagakerjaan, banyak pegawai atau banyak yang sekarang profesional yang ada di dunia kerja, itu tuh hanya 35% sebenarnya mereka yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Sedangkan 65% banyak yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Nah, jadi yang mau aku sampaikan apa sih di sini dari statistik ini? Yang mau aku sampaikan adalah sebenarnya teman-teman itu misalnya kuliah gitu ya, dan tapi lulusannya itu teman-teman punya passion yang lain di luar dari bidang studi yang teman-teman pelajari sekarang, itu tuh nggak apa-apa banget gitu. Itu tuh sangat lumrah dan statistik juga menunjukkan bahwa memang itulah yang terjadi dan fenomena yang terjadi saat ini di Indonesia.
Nah, itu semua benar-benar apa ya, relevan karena sebenarnya yang paling utama dari kita mempelajari bidang studi kita, baik itu misalnya teman-teman di D3, belajar di D3, belajar di S1 gitu kan, itu benar-benar mempelajari basic-basic skills yang akan memperlengkapi teman-teman nanti untuk memasuki dunia kerja gitu. Nah, jadi jangan putus harapan. Kalau kita lihat dari 3 orang ini, aku kasih 3 contoh ya. Kebetulan kenapa 3 contoh ini, karena kebetulan aku kenal atau pernah kerja bareng dengan masing-masing tokoh ini. Nah, kalau kita lihat nih di sini contohnya misalnya Nadiem. Dia S1-nya juga International Relations, hubungan internasional. S2-nya memang dia MBA memang, karena tapi dia sudah mulai dulu untuk early career-nya jadi consultant. Jadi MBA-nya udah nyambung tuh, gitu kan. Nah, sekarang posisinya apa? Posisinya Minister of Education, malah lebih nggak nyambung lagi gitu kan. Tapi apakah dia berhasil? Dia berhasil banget gitu kan. Dia strive untuk semua bidang pekerjaan, mulai dari dia konsultan, kemudian dia pernah kerja di Zalora juga, kemudian dia bikin Gojek, dan akhirnya sekarang Minister of Education. Tetap itu relate gitu loh dengan background pendidikannya. Terus abis itu Dian, misalnya Dian S1-nya ilmu filsafat gitu kan. Nah, kemudian dia ambil magister manajemen lagi untuk S2-nya. Early career-nya kita tahu dia artis gitu ya. Tapi selain itu waktu awal-awal dia graduate dari S1, dia itu sempat menjadi HR consultant gitu, bekerja sebagai HR consultant di Hay Group, perusahaan asing juga yang menyediakan layanan consultancy human resources lah gitu ya, bisa dibilang ya. Nah, nggak nyambung juga sama jurusannya ilmu filsafat. Dan kalau sekarang kita lihat aktivitasnya dia, banyakan dia film director, malah menjadi director, menjadi artis, dan menjadi entrepreneur. Entrepreneur mungkin masih nyambung kali ya dengan magister management, tapi basicnya adalah nggak in relation dengan bidang studi yang mungkin dia pelajari di awal waktu dia ngambil pertama kali bachelornya. Nah, yang terakhir yang kita tahu, Bapak Menteri Kesehatan kita, dia itu S1-nya itu ilmu fisika nuklir. Lebih nggak nyambung lagi. Terus abis itu dia berkarir menjadi banker. Kebetulan waktu itu aku sempat share bank yang sama dengan beliau gitu, dan kita banyak berinteraksi. Dan sekarang posisinya dia menjadi Menteri Kesehatan. Nah, dari fisika nuklir menjadi, terus abis itu ngurusin kesehatan, dan sekarang ngurusin COVID segala macam, itu kan benar-benar jauh ya. Tetapi itu tidak menjadi halangan gitu, tidak menjadi halangan bagi 3 tokoh ini. Dan aku juga bisa cerita banyak banget tokoh-tokoh yang lain, dan yang seperti tadi disampaikan juga dalam statistik tadi, bahwa ya memang pada dasarnya background studi kita itu sama sekali tidak menghalangi kita untuk kita mengejar impian kita gitu, atau untuk kita mengejar passion kita untuk menjadi apapun yang sebenarnya kita mau gitu kan. Nah, sebenarnya apa sih key success factors-nya? Gimana sih caranya kita bisa untuk tahu nih kita mau jadi apa gitu? Oke, sekarang kita mungkin aku sedikit sharing pengalamanku. Dulu waktu aku baru lulus kuliah ya, semua anak HI itu pasti pengennya jadi diplomat, siapa sih yang enggak, ya kan? Kalau nggak diplomat, jadi kerja di UN biasanya, United Nation. Kalau nggak di UN, jadi reporter atau jadi staff di CNN, CNBC, yang reportase asing lah pokoknya gitu ya, yang media-media asing. Nah, at that time mungkin sedikit sharing pengalaman pribadi. Aku tahu aku harus pursue a career di mana aku nggak boleh banyak keluar negeri. Karena waktu itu papaku baru passed away, baru meninggal, dan aku harus taking care of my family gitu kan. Jadi aku tahu aku harus di sini, dan aku tahu aku juga harus bertanggung jawab untuk
kebutuhan keluarga karena aku kebetulan anak paling besar. Jadi aku tahu aku harus mengambil sesuatu yang hubungannya sama financial industry, bisa dibilang gitu ya. Itu yang paling visible buat aku saat itu dan menurut aku keren aja. Dulu kan gitu kan kita kalau kalau dulu aku masih zaman dulu, aduh keren banget ya kalau ngelihat banker-banker itu kok kayaknya gayanya kece-kece apa segala macam gitu kan. And then yeah, I'm thinking about it. Terus abis itu aku ikut manajemen trainee. Jadi aku mulai karir itu jadi manajemen trainee di salah satu foreign bank juga, bank Belanda waktu itu di Indonesia. Dan itu perjalanannya lumayan panjang sih. Kita itu prosesnya 1 tahun diputer-puter di berbagai departemen sampai akhirnya apa namanya bisa dikonfirm menjadi salah satu officer dan menjadi bagian dari manajemen lah gitu. Waktu itu mulainya itu jadi officer, kemudian naik jadi asisten manager pada waktu itu. Nah, sebagai sharing ke teman-teman, gimana sih kita caranya nentuin gitu ya, kita tuh sebenarnya mau jadi apa dalam hidup ini, walaupun kita sekarang udah terjerembab lah misalnya. Dulu aku tuh passion-nya sebenarnya malah pengen ke psikologi, tapi abis itu masuknya malah HI gitu kan. Udah terjerembab ke HI, malah pengennya sebenarnya jadi banker gitu kan. Nah, what to do gitu kalau misalnya kita udah terlanjur kita di apa di salah satu bidang studi yang memang kita sekarang ada. Pesan aku yang paling utama teman-teman jangan menyerah, jangan langsung kayak oh berarti aku harus gimana ya aku tapi nggak suka banget nih sama bidang aku sekarang apa aku kuliah lagi aja ya ngambil yang bidang aku suka. Nggak usah, selesaikan apapun yang itu yang teman-teman punya sekarang dan cari passionnya teman-teman yang membuat teman-teman tuh ngerasa semangat itu dan ngerasa berarti kan sekarang kalau misalnya kita banyak banget mungkin aku nggak tahu ya teman-teman boleh komen di chat box tahu nggak konsep impactful itu apa. Terus teman-teman tuh apa ngerasa nggak kalau misalnya dalam hidup ini kalau misalnya teman-teman mau milih kerjaan nanti mau yang impactful apa enggak gitu. Do you understand and do you know the impactful apa konsep gitu. Yang aku tahu banyak anak muda sekarang mereka tuh mau kerja tapi not necessarily untuk duitnya aja sih Kak. Aku pengen berarti buat sekeliling aku gitu kan. Nah, itu teman-teman temuin. Ada yang mereka tuh merasa berarti, gue tuh senang banget kalau misalnya gue bisa, I don't know, irit sampah gitu. Gue merasa berarti karena gue berkontribusi terhadap lingkungan gitu. Find it, satu, passion-nya. Kedua, talentnya. Teman-teman tuh jagonya apa sih sebenarnya yang teman-teman tahu gitu. Nah, catch-nya adalah atau yang menjadi sering kita miss adalah kita tuh sering sebenarnya jago akan sesuatu tapi kita nggak sadar gitu. Yang sadar itu mulai justru mungkin sekeliling kita atau yang lainnya. Nah, gimana sih caranya untuk jadi key success factor ini? Itu benar-benar teman-teman harus bisa ngawinin tuh antara passion-nya teman-teman dan talent-nya teman-teman. Jangan sampai teman-teman talent-nya misalnya di analitik gitu ya, big data segala macam. Tapi teman-teman nggak passionate di situ gitu. Atau teman-teman misalnya passionate-nya di big data, tapi sebenarnya kemampuan matematisnya nggak cukup gitu. Jadi benar-benar harus ketemu mana yang perpaduan antara dua ini. Nah, gimana sih caranya supaya kita bisa apa namanya bisa tahu nih dua ini? Sebenarnya aku tahu ada beberapa tes yang bisa teman-teman coba untuk discovering yourself. Itu paling penting menurut aku, discovering yourself. Karena tanpa kita tahu kita siapa, kita tuh nggak akan pernah tahu kita mau kemana sebenarnya. Nah, teman-teman boleh coba komen di kolom chat, pernah nggak atau familiar nggak dengan tes-tes yang seperti ini? MBTI, apa Myers-Briggs Personality Test. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah dengar kayak biasanya kan sering tuh
ada yang taruh di profil Instagramnya mereka INTJ, INFP, apa segala macam. Itu pasti teman-teman familiar ya. Eh, Dara mungkin coba boleh boleh bacain respondennya pada familiar nggak dengan MBTI ini? Oke, ini ada yang udah jawab nih Kak, Niken bilang pernah, pernah Kak hasilnya berubah-ubah, pernah Oh, pernah dengar tapi belum dicoba. Ada juga yang pas pendaftaran kampus Merdeka My EduSolve pada ngisi ini. Oh, jadi mungkin udah ada bayangan ya teman-teman di sini. Mostly ini juga udah ada yang langsung share juga nih Kak MBTI-nya. oh langsung share ya, wah keren Iya, banget. pernah Kak. Mostly pernah nih Kak Tiara. Mostly pernah ya, mantap, bagus, bagus teman-teman. Itu langkah yang bagus banget untuk teman-teman tahu diri kita sendiri, untuk nanti kita tahu kita ke depannya mau mau jadi apa. Nanti aku share pengalaman aku mengenai itu. Nah, kemudian ada juga DISC, DISC. DISC ini memang nggak sepopuler MBTI, tapi ini biasanya yang digunakan sama HRD-HRD untuk mereka menganalyze employee-nya mereka, dan mereka menganalyze ini orang biasanya cocoknya ditaruh di mana, ini segala macam. Ini penting banget untuk teman-teman tahu, apalagi kalau teman-teman yang mau ke dunia corporate world ya. Kalau misalnya entrepreneur mungkin ya nggak apa-apa juga, cuman kalau corporate world ini resource yang lumayan bagus banget. Teman-teman pernah nggak ini di ISC ini familiar nggak? Kira-kira coba tulis di kolom chat. Pernah, aku state lines, kata Niken. Oke. Baru denger, Kak, kata Oktarian. Oke, ya. Nah, ini juga merupakan salah satu resource yang bagus nih, teman-teman. Nanti habis ini coba bisa Google, kemudian bisa ambil tesnya. Kemudian ada juga Big Five. Big Five ini lumayan baru sih. Ini merupakan salah satu psikotes juga yang saat ini banyak dipakai sama HRD-HRD selain si DISC ini. Nah, jadi ini Big Five ini pada dasarnya mau cari tahu kita tuh sebenarnya adaptif nggak sih terhadap dunia kerja dan terhadap teammates kita sekelilingnya gitu. Nah, tiga source ini, tiga personality test ini bisa teman-teman ambil dan bisa menjadi referensi buat teman-teman sekalian. Satu, untuk mengetahui saya ini sebenarnya karakternya seperti apa. Strong point itu tadi yang aku bilang ya, strong point kita apa, talenta kita apa, itu yang satu. Kedua, bisa ketahuan juga di situ kita tuh passionate sebenarnya mengenai apa gitu. Like si tes itu sebenarnya bisa mendiscover kita tuh kurang lebih lah, nggak mungkin 100% akurat, tapi kurang lebih kita kira-kira seperti apa. Nah, kalau aku boleh share, ini contoh contoh aku sendiri ya. Kalau aku hasilnya itu MBTI-nya aku ENFP. Nah, kemudian di ISC-nya itu aku dominan dan influence. Jadi orangnya dominan, tapi orangnya juga bisa mempengaruhi orang lain gitu. Nah, terus abis itu hasil Big Five-nya itu extroversion tuh extrovert lah ya pastinya ya, agreeable. Jadi aku tuh bisa membuat orang lain itu biasanya agree dengan aku. Nah, terus abis itu conscious tuh lebih lebih sadar diri lah gitu ya, bisa bisa dibilang ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini nih, sebenarnya kalau kita bisa dig in lagi ke hasilnya si MBTI ini, mereka tuh bisa benar-benar kasih career paths kita itu seperti apa sih kira-kira yang cocok. Nggak necessarily profesinya per se dikasih, cuman dia akan kasih kita semacam samples gitu ya, bukan samples sih, kayak kira-kira nih yang kerjaannya on daily basis kayak gini nih bisa cocok nih sama lo misalnya. Kayak aku nih ya, yang dia kasih tahu untuk tipikal aku adalah aku good with dealing with people gitu. Dan aku biasanya kalau misalnya dealing di dalam satu lingkungan di mana ada satu yang grumpy, aku bisa nenangin, ada satu yang nggak cocok dengan yang lain, aku bisa menjadi jembatannya. Karena dan jadi campaigner itu tipe yang memang dia bisa untuk mempromosikan whatever it is that he or she believes gitu kan. Nah,
itu jadi semakin aku mengenal diriku sendiri, semakin aku tahu nih aku bisa ke bidang yang mana. Jadi aku mungkin cerita sedikit kali ya pengalamanku ya. Jadi waktu aku, pertama kali masuk ke bank, eee, itu kami hanya 20 orang, waktu itu benar-benar, carefully selected, untuk, masuk menjadi satu manajemen trainee program pada waktu itu di bank. Nah, rata-rata temanku itu udah, S2 gitu kan, dan ilmunya ilmu manajemen, kemudian ada teknik industri masih masuk lah ya ke bank, terus ada yang akuntansi gitu kan, itu udah pasti jelas-jelas semua lah. Nah, giliran aku hubungan internasional gitu kan, waduh gimana nih gitu kan. Tapi, aku strive dalam artian, pada saat itu, pada waktu, aku, masuk, ke sana, I'm dealing with confidence dan aku tahu, strong point aku apa gitu. Dan waktu itu aku dimasukin di, bagian operation. Bagian operation itu benar-benar, apa namanya, dealing with, so many things with data, so many things with accuracy gitu-gitu segala macam kan, dan juga, financially memang benar-benar mesti capable gitu kan. Nah, pada satu hari, bukan pada satu hari sih, ya karena kita di-rolling ke berbagai departemen kan, pada satu momen aku tuh di-rolling di satu departemen, di mana departemen itu sebenarnya berhubungan sama klien gitu. Jadi, waktu aku disuruh menghandle, si departemen itu, I'm doing the extra mile dengan aku meneleponin kliennya satu-satu and I'm actually selling the bank. Padahal sebenarnya kalau di bagian operation itu nggak mesti melakukan itu. Boleh, tapi nggak mesti karena itu bukan kerjaannya. Tapi karena itu, karakter aku, gitu kan, itu ketahuan banget dari ENFP ini, karena itu salah satu traits aku, I'm doing it naturally gitu. I'm doing it naturally, effortlessly, sampai akhirnya aku ditelepon, sama department sales, departemen yang lain lagi bilang, "Mau nggak gabung ke departemen kami di bagian corporate banking?" Jadi pada waktu itu kalau corporate banking itu levelnya udah, eee, lebih tinggi lah daripada yang lain gitu ya, daripada operation dan segala macam, karena benar-benar dealing with, the CFOs and everything, all the big boys lah gitu istilahnya. Eee, while pada waktu itu aku masih benar-benar anak baru banget gitu kan, tapi karena itu traits aku, jadi itu akhirnya membawa aku ke situ gitu. Jadi, menurut aku itu pentingnya kita kita, bisa mengenali traits kita dan nggak berbohong sama diri kita sendiri gitu. Jadi jangan jangan biarkan, let's say misalnya nanti teman-teman, dapat kerja, kemudian, dikasih tugas ini, jangan dan tugas itu misalnya nggak necessarily sesuai dan teman-teman bisa melakukan hal yang lain sebenarnya karena, traits-nya teman-teman, lakukanlah itu gitu. Lakukanlah apa yang benar-benar teman-teman pengen lakukan, based on your traits, eventually it will lead you to somewhere yang, lebih baik gitu. Nah, menurut aku itu pentingnya dan, mudah-mudahan setelah ini, teman-teman bisa untuk ngambil tes ini tiga-tiganya for the sake of teman-teman tuh bisa bisa lebih tahu lah gitu, saya ini siapa sih, lebih mengenal diri sendiri, saya ini siapa sih, dan kira-kira kalau misalnya saya kerja nih, saya ini cocoknya kerjanya di bagian mana. Karena nanti kalau misalnya teman-teman masuk ke dunia kerja, itu akan banyak banget bagian. Di dalam satu perusahaan itu akan banyak banget bagian. Kalau teman-teman, strong point-nya itu di, people person gitu kan, dealing with, people and skill, cari bagian yang itu, gitu. Itu gunanya. Kalau misalnya teman-teman introvert, tapi teman-teman tahu imagination-nya bagus gitu kan, dan, teman-teman suka bereksplorasi dengan so many things yang baru, cari departemen itu. Departemen, misalnya product development gitu. Nah, itu butuh orang-orang yang kayak gitu, butuh orang-orang yang, bisa benar-benar dia dan imajinasinya dan, untuk striving gitu. Jadi,
Jangan pernah takut mau jadi apa, cari company-nya apa, kenalin teman-teman karakternya seperti apa, dan be true to yourself gitu. Itu kunci yang paling paling utama. Nah, aku ada satu buku, aku nggak tahu teman-teman udah pernah baca apa enggak buku ini. Nanti nggak apa-apa, tulis aja di chat, Becoming a Good Fresh Graduate kan ya, judul bukunya. Di sini yang ada 4 poin yang apa namanya, yang aku pengen kupas lebih lanjut. Tapi sebelumnya quotes ini menurut aku bagus banget ya, yang aku juga kutip dari buku ini. Peluang seorang fresh graduate untuk sukses sangat tergantung kepada kemampuan dan kemauan orang tersebut untuk mengambil tanggung jawab. Jadi jangan hanya apa namanya, ini segala macam ya, ini segala hal ya, bukan hanya teman-teman kalau mau masuk ke dunia kerja. Aku nggak tahu di sini teman-teman yang banyakan join sesi ini mau masuk ke dunia kerja langsung atau kepikiran mau jadi entrepreneur. Nah, mungkin mungkin nanti bisa bisa kasih tahu juga di kolom chat, Dara bisa kasih kasih tahu juga statistiknya nanti ke aku. Oke. Tapi apapun itu teman-teman, mau teman-teman mau jadi pekerja gitu kan, employee, masuk ke dunia kerja, kemudian striving, atau teman-teman mau jadi entrepreneur dan kemudian striving, kuncinya satu, harus berani mau untuk ambil tanggung jawab gitu. Udah ada statistiknya, Dara? Belum nih Kak, Oh mungkin belum ya? Oke. boleh sambil Kak Tiara jelasin boleh ya jawab di kolom chat box. Kira-kira di sini tuh teman-teman lebih banyak yang mau membangun bisnis sendiri kah atau mau bekerja dulu nanti setelah lulus? Dunia Oh, kerja profesional, udah ada yang jawab nih Kak, satu. dunia kerja profesional ya. Wih, mantap. Oke. Nah, ada 4 hal nih teman-teman yang aku mau sharing. Satu, self management, terus take the initiatives, gimana caranya supaya kita jadi team player, sama komitmen kita dan resilience kita. Itu penting banget. Kita mulai dari yang pertama ya. Sebentar. Oke. Nah, oke. Time management. Kenapa ini penting banget? Apalagi kalau misalnya tadi ada yang jawab, aku mau jadi profesional Kak, gitu. Karena nanti begitu kita masuk ke dunia kerja, itu sama sekali nggak sama dengan dunia kampus di mana kita punya benar-benar flexibility. Apalagi kalau kita baru masuk ya, kita benar-benar harus bisa nunjukin, satu, nunjukin ke bos kita, kedua ya memang kita harus nurut gitu kan. Itu satu. Jadi 8 hours itu pasti udah kita dedikasikan sama kerjaan. Tapi kita juga harus, kita nggak boleh cuman hanya kerja doang kan, kita pasti akan ada aktivitas sosial, dan kalau aku nyaranin, kalau misalnya kita masuk ke organisasi, itu kita nggak boleh cuman kerja doang. Kalau bisa kita ikut juga terlibat di dalam organisasi tersebut gitu. Biasanya kan ada beberapa kantor-kantor yang dia punya semacam apa ya, ekskulnya lah. Jadi ada juga ekskulnya, nanti ada klub ini, klub itu. Jadi kalau kalau kayak di kantorku sekarang itu kita punya running club, kita punya diving club, tapi sekarang karena pandemi udah nggak ada lagi. Terus ada CSR, jadi banyak beberapa employee yang kalau misalnya mau kumpul bareng, terus habis itu kita melakukan CSR kemana kemana gitu. Nah belum lagi ada hobi, ada keluarga dan sebagainya. Jadi penting banget buat teman-teman tuh punya time management skill yang bagus gitu. Belum lagi kalau misalnya sekarang itu kan juga yang harus diperhatikan adalah karena semuanya kita banyakkan aktivitas kita itu working from home lah ya, dan learning from home bisa dibilang gitu kan. Jadi jangan terjebak pada rebahan gitu. Jadi kayak akhirnya kita neglecting semuanya, dan kayak karena semuanya di dalam satu layar, udahlah pusing lah, tutuplah semuanya, jadi semuanya buyar gitu. Jadi benar-benar harus time management skill harus bagus, nanti akan berbeda sekali begitu ada
pekerjaan karena itu harus yang jadi yang utama, tetapi yang lainnya juga benar-benar batu-batu kecil yang lainnya kita harus pikirkan juga. Nah, kemudian task priority ini saling berkaitan nih satu sama lain nih antara time management sama task priority. Jangan sampai semua hal itu jadi urgent, tapi kalau bisa semuanya important gitu. Jadi benar-benar kita pilah-pilah mana yang mana yang selesainya kapan, mana yang selesainya kapan. Benar-benar kita harus agile on that. Nah, kemudian productivity. Jadi kita harus bisa memastikan bahwa produktivitas kita itu berkembang sesuai dengan kemampuan dan jam terbang kita. Nah, aku mungkin cerita sedikit. Jadi karena beberapa tahun yang lalu aku juga kebetulan dapat banyak beberapa anak buah aku tuh langsung gitu direct dari fresh graduate. Jadi biasanya aku kalau dapat anak buah itu biasanya memang udah ada pengalaman kerja berapa tahun. Tapi kebetulan ini aku dipercaya untuk beberapa dari fresh graduate langsung gitu ya. Nah, kemudian mereka komplain gini, "Mbak, aku nggak bisa nih, aku nggak selesai, pokoknya aku nggak sanggup untuk mengerjakan ini, karena ini susah banget, ini Excel ini." Nanti teman-teman juga akan banyak sekali berhubungan dengan Excel. Excel itu key lah pokoknya. Itu untuk teman-teman yang baru masuk ke dunia kerja, kuasai itu sebaik-baiknya gitu kan. Nah, waktu itu dia juga sama tuh, jadi dia background-nya itu adalah ilmu komunikasi, kemudian masuk menjadi banker gitu kan. Terus waktu itu dia sudah bulan ke-6 atau bulan ke-8 gitu kan. Nah, pekerjaannya itu makin banyak gitu. Terus aku bilang gini sama dia, "Alasan kamu itu menurut saya mungkin tidak bisa diterima gitu. Tidak bisa diterima karena itu akan menjadi batu sandungan buat kamu sendiri. Karena semakin kita banyak mengerjakan hal yang sama, jadi kalau teman-teman dikasih task gitu ya nanti ya, eee, bikin satu formula Excel sheet misalnya, dikasih 2 kali, 3 kali, 4 kali, di kali ke-6 yang tadinya teman-teman pertama kali mengerjakan itu memakan waktu 1 jam, dikali ke-6 teman-teman melakukannya, harus bisa dipangkas menjadi 45 menit. Entar 8 kali lagi teman-teman melakukannya, harus bisa lagi dipangkas waktunya menjadi 40 menit, and so on so forth. Jadi artinya apa? Itu berkaitan dengan produktivitas kita. Jadi, ketika kita melakukan hal yang sama terus-terusan, gitu kan, harusnya time length-nya untuk kita melakukan hal itu tuh semakin pendek gitu. Jadi artinya apa? Artinya produktivitas kita semakin nambah. Nah, kalau misalnya kita bisa sampai melakukan hal tersebut, ada orang lain yang melihat, dia akan melihat, "Oh, nih orang cepet banget belajar nih. Nih orang, bisa banget untuk nanti dikasih kepercayaan yang kayaknya ini dia udah, tamat nih, udah tamat melakukan hal yang ini. Nanti aku akan kasih lagi kepercayaan, yang lain," gitu. Jadi, itu dia teman-teman. Jadi, ketika kita dikasih satu tas, kita kerjakan tas itu, kita cari cara untuk melakukan tas itu lebih efisien lagi gitu. Nah, sebagai sebagai gambaran sama teman-teman, dulu itu aku berbicara mengenai mungkin 6 tahun yang lalu ya, dan itu nggak nyampe 1 tahun semua anak buahku itu diminta sama orang lain gitu. Karena dan mereka sekarang udah benar-benar excel lah di ininya. Jadi itu eee, productivity itu harus benar-benar berkembang sesuai dengan jam terbang kita melakukan sesuatu, gitu. Nah, itu kemudian yang kedua adalah to take to take the initiatives. Be a helping hand. Tawarin bantuannya dimanapun diperlukan. Nanti kalau misalnya teman-teman, masuk ke dunia kerja, eee, itu akan banyak sekali orang-orang sebenarnya yang udah, kewalahan lah bisa dibilang ya dengan pekerjaannya mereka. Atau misalnya di manapun lah, atau misalnya kalau teman-teman lagi dalam proses mencari kerja atau lagi teman-teman dalam proses untuk, "Gue kayaknya suka nih untuk," misalnya apa ya, di production house atau misalnya yang sekarang, apa, yang sekarang tren mungkin di YouTuber gitu ya. Terus misalnya ada temen yang yang nawarin, "Aduh gue gimana ya caranya ya, gue
pengen ini nih, gue ada ini. Be a helping hand gitu. Dan di dunia kerja pun gitu, kalau misalnya aku boleh cerita di pengalamanku sendiri, eee, banyak sekali initiatives yang sebenarnya aku lakukan itu karena aku truly pengen membantu aja. Misalnya 2 atau 3 orang waktu itu misalnya ibu-ibu dan dia harus cuti melahirkan apa segala macam. Kemudian aku tawarin bantuan dan itu dilihat sama manajemen-manajemen yang lain gitu. Nah, kemudian yang kedua, offer yourself to lead. Eee, Jangan ragu-ragu kalau misalnya ada kesempatan untuk memimpin, dan nggak hanya memimpin juga, memimpin itu nggak hanya cuman memimpin sekelompok orang ya, misalnya ya, that obviously, tapi memimpin untuk diri kita sendiri, apa berkenaan dengan apa yang kita kita aspirasikan. Jadi misalnya kayak pengalaman aku tadi, waktu aku masuk manajemen trainee, aku memang ditempatkan di operation. Operation itu not the favorite place lah bisa dibilang ya. Biasanya yang ditempatin di commercial banking, corporate banking ini segala macam itu yang memang yang lulusan dari Australia, akuntansi, manajemen yang segala macam tadi aku sampaikan gitu kan. Tapi aku memimpin, istilahnya aku memimpin diriku sendiri untuk akhirnya approaching klien gitu kan, dan melakukan extra mile gitu untuk apa namanya, untuk approaching klien yang akhirnya menyebabkan aku dipanggil untuk menjadi seorang corporate banker gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang sebenarnya kita harus jeli gitu untuk cari inisiatifnya dan cari jalan masuknya untuk kita bisa mengejar aspirasi kita. Nah, kemudian keluhan sekeliling sebenarnya bisa menjadi kesempatan kita. Nah, ini kalau misalnya kita ngelihat dari tadi ceritanya si Nadim gitu ya misalnya, dia kenapa bisa come up with Gojek sebenarnya kan karena dia mengambil kesempatan dari keluhan yang ada di sekelilingnya dia gitu, dan dia take initiatives on that dan akhirnya itu menjadi kesempatan. Dan yang terakhir, of course, use your imagination. Nah, kalau semua itu bermula dari mimpi kan. Kalau misalnya kita nggak mimpi dan kita nggak imagining kita seperti apa, kayak misalnya aku coba tadi misalnya, duh keren banget ya jadi banker kayaknya eh, apa duitnya banyak, kemudian pakaiannya keren-keren, ini apa segala macam. So a foolish thing. But then again, yeah, if you're starting with that dream, that could be somewhat come true for you gitu kan. Oke. Kemudian be a team player. Ini penting juga. Karena di dunia kerja kita nggak akan mungkin untuk kita bisa strive kalau kita nggak menjadi team player gitu. I don't know about misalnya kalau misalnya teman-teman mau mulai untuk entrepreneur dan segala macam gitu ya. Cuman aku yakin kalau misalnya teman-teman tujuannya adalah untuk memasuki dunia kerja, whatever the field is, benar-benar yang akan dilihat dari kita itu adalah kita bisa menjadi team player. Kita bisa pinter banget, kita bisa melakukan in my case ya, financial analysis yang benar-benar ini banget, canggih banget gitu. Tapi kalau kita nggak bisa coordinate, collaborate to get support, karena kita nggak akan mungkin sendiri gitu. Kalau aku cerita waktu itu aku pernah nge-hire satu dia pinter banget, itu IQ-nya 156, kemudian bahasa Inggrisnya juga jago banget, tapi dia kerja sendiri, dia nggak mau sama sekali, mmm, minta tolong gitu sama orang. Pada satu hari, dia mengalami kesulitan karena dia ada clash lah sama satu departemen lain, oh no sorry, sama satu klien, yang klien ini sebenarnya nggak bisa ngomong bahasa Inggris, dan dia bahasa Indonesia itu jelek banget karena dia kuliahnya di luar terus. Nggak bisa dia resolving that problem karena dia nggak bisa collaborate gitu. Nah itu sebenarnya yang kita juga harus perhatikan gitu. Secanggih-canggihnya apapun kita, pasti ada aja kelemahan kita. Pasti ada aja di saat dimana kita butuh orang lain untuk collaborate
dan support kita gitu. Nah, jadi itu penting banget untuk kita strive and survive. Kemudian obviously control your ego, dimanapun kalian merasa strong point-nya di mana, tetap di rendah hati, tetap dengerin apa orang-orang itu sebenarnya poinnya itu apa. Dan kemudian learn your role. Learn your role artinya gini, kadang-kadang kita tuh punya ide yang bagus banget gitu ya. Eh, kita gini aja, gini 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 segala macam. Oke, ide kita bagus gitu dan di-approve misalnya sama semua atasan-atasan kita. Eh, tapi kita juga harus ingat bahwa role kita itu misalnya hanyalah di salah satu sisi dan ada role-role yang lain yang kita nggak bisa ngambil keputusan gitu. Nah, jadi kita benar-benar harus harus tahu kita tuh posisinya seperti apa dan jangan icam gitu, gimana ya, jangan ikut campur terhadap sesuatu yang memang kita bukan bukan urusan kita. Nanti teman-teman kalau kalau mau masuk di dunia kerja, teman-teman akan tahu deh. Eh, Banyak nanti teman-teman karena masih darah muda kan, masih, "Ini kayaknya harusnya begini," tapi itu bukan part-nya teman-teman. Tapi di part itu sebenarnya yang ngerjain itu, misalnya ibu-ibu udah 10 tahun kerja, nggak dipromot-promot, males, apa segala macam, tapi itu bukan part-nya teman-teman gitu. Nah, jangan, tetap kita harus, jaga untuk kita benar-benar bisa apa, be a team player, support, pendekatan secara personal, learn your role. You're not you have the idea but you're a part of a bigger team. Jadi harus punya kerendahan hati juga dan good interpersonal skill untuk benar-benar be a team player. Gitu. Sorry sorry. Kemudian satu lagi, ini menurut aku yang paling penting banget aku harus sampaikan kepada teman-teman sekarang, yaitu komitmen dan resilience. Aku nggak tahu ini teman-teman tuh benar-benar semuanya masih di bangku kuliah ya, berarti nggak ada sama sekali yang misalnya udah pernah kerja atau early early apa, early career lah gitu, nggak ada ya? Mungkin ada, oh ini ada nih Kak dari Salma, aku sambil kerja Kak, gitu. Oh, sambil kerja, baik. Halo, Salma. Nah, buat teman-teman yang nanti akan memasuki dunia kerja, dan masih yang, yang mid career bukan mid career, early career lah ya, please 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 jangan cepat menyerah, jangan cepat banget tiba-tiba mau resign, jangan. Eee, apa namanya, itu menurut aku salah satu mungkin yang menjadi, dilema kali ya di angkatan-angkatan kalian sekarang gitu. Eee, jadi, apa, resilient resilient tuh, kemampuan untuk kita benar-benar striving. Resilient itu sebenarnya yang paling menantang apa, ini makanya aku, bikin nih yang di poin terakhir, jangan cepet bosenan anaknya. Terutama kalau misalnya teman-teman pastikan nanti, begitu masuk kerja, mungkin akan dikasih task yang sederhana dulu. Task yang sederhana dan mungkin itu akan berlangsung selama cukup lama, gitu. Bisa beberapa bulan gitu atau, mungkin, ya mudah-mudahan cuma beberapa bulan gitu ya. Jangan cepat bosan. Kerjakan itu, cari sesuatu variasi yang lainnya, untuk, teman-teman bisa deliver, kerjaannya mungkin lebih, secara lebih kreatif gitu kan. Eee, itu satu dan kedua jangan cepat menyerah. Kalau misalnya dikasih sesuatu kayak, kayak yang tadi misalnya Excel, Excel itu tuh udah standar banget kalau misalnya kita masuk ke dunia kerja ya. Kalau nggak bisa, jangan cepat menyerah, resilient, pelajarin terus, "Masa iya gue nggak bisa sih? Gue pasti bisa," gitu. Aku bertahan di pekerjaan aku sebagai data inputter bisa maksudnya operation segala macam itu hampir I think, 1.5 until 2 years lah, sampai akhirnya aku pindah ke bagian, corporate dan investment banker dan dari situ karirku benar-benar langsung ini. Nah jadi, akan ada nanti kesempatannya di mana teman-teman bisa expressing dan, bisa dibilang
kerja sesuai dengan karakter kalian itu yang tadi kita udah bahas di awal. Tetapi itu nggak akan terjadi kalau teman-teman punya behavior yang cepat nyerah. Apapun yang dipercayakan sama teman-teman sekarang, cari loophole untuk kita bisa keluarin aura aslinya kita. Kayak tadi aku dari sisi yang mundane ngerjain sesuatu yang berulang-ulang terus, tiba-tiba aku ketemu loophole-nya untuk ini loh warna asli gue. Gue tuh sebenarnya talkative people person. You can actually and I'm trying to show it in every situation. For example, ini kita mau ada ini nih uh, apa uh, akhir tahun year end party misalnya. I took the initiative. Sini, gue yang ngurusin gitu. So that people know the true color or the true characteristic of myself gitu kan. Tapi jangan nyerah, aduh gue kayaknya nggak bisa nih, gue bukan kerjanya, jangan kayak gitu. Di dunia kerja ini yang aku tahu ya, di dunia kerja itu minimum teman-teman bisa dianggap untuk bisa menguasai satu bidang itu atau legally, bukan legally ya, tapi formally bisa tahu kerjaan itu dan perusahaan itu jika kalian bisa ngumpulin at least 2 tahun dari pengalaman kalian. Jadi ya kalau misalnya belum 2 tahun, tahanin aja dulu gitu dan find new ways to refresh you. Itu satu. Kedua, engage into your work. Kenapa aku put di sini gambarnya itu orang lagi main bola. Jadi kalian bayangin kalau misalnya pemain bola ketika dia pindah klub, itu kan regardless kan, tetap yang dia akan dilihatnya itu sebagai seorang pemain bola. Karena waktu dia kerja di satu klub itu, misalnya klub, aku kebetulan nggak gitu tahu bola, misalnya klub MU lah gitu. Dia kan kerja di latihan, dia kerja buat siapa? MU. Tapi sebenarnya dia kerja buat siapa? Atau dia committed buat siapa? Buat dirinya sendiri, buat profesinya. Profesinya itu apa? Profesinya itu pemain bola. Sama kayak aku ini udah dipindah 5 bank yang berbeda. Jadi dari sini, kemudian aku dipromot pindah ke sini, kemudian ditarik lagi sama headhunter ke sini, terus bosku pindah, yuk lo ikut gue ke sini, kemudian ini. I'm not necessarily, ya I am committed to my company at that time waktu aku kerja di company itu. Tapi sebenarnya yang aku commit itu apa? My profession. I'm a banker. Waktu aku kerja di satu perusahaan, I am committed to be the best banker that I can be at that company and in general in the industry gitu. Jadi waktu teman-teman nanti bekerja, misalnya teman-teman udah ketemu, saya mau jadi I don't know YouTuber, walaupun teman-teman latar belakangnya yang lain gitu. Tapi begitu kalian udah komit untuk mau ambil profesi itu, ya udah committed gitu loh. Dan not necessarily hanya kepada company-nya, tetapi in your work, in the results of your hand gitu. Nah, itu yang nanti akan membuat teman-teman itu valuable gitu. Nah, jadi apapun profesinya, teman-teman tentukan industrinya, itu tadi ya pesan-pesan aku ya, tahu dulu karakter kalian siapa, begitu kalian tahu karakternya siapa, kalian tentukan industrinya, terus tahu perusahaannya, kalian cari itu departemennya itu apa-apa aja, karena akan ada nanti di mana aura natural kalian itu dibutuhkan di departemen-departemen itu gitu. Nah, terus habis itu yang terakhir adalah align your personal and company priorities. Of course, walaupun nanti kalian misalnya udah jadi ada satu profesi dan kalian ada di company A misalnya ya, dan mungkin kalian nggak akan selamanya di company A, akan pindah lagi ke company B, ke company C. Waktu kalian di sana, kalian align tuh antara personal sama company priorities-nya apa. Karena itu yang akan nanti membawa kalian ke jenjang yang berikutnya. Karena masing-masing company dia biasanya punya priority yang lain-lain. Kayak misalnya waktu aku di bank aku ketiga gitu ya, dia itu priority-nya adalah bagaimana menginterkoneksi semua jaringan digital
perbankan di Indonesia. Jadi untuk implement ATM sebanyak-banyaknya di Indonesia, untuk implement mesin EDC sebanyak-banyaknya di Indonesia gitu kan, sehingga menjadikan si bank tersebut tuh nomor satu in terms of transacting through all the digital technology lah misalnya. Nah, tapi lebih ke ATM sama sama apa namanya EDC machine segala macam. Nah, aku align dan aku pergi ke benar-benar ke mana semua daerah-daerah di Indonesia to implement to ensure that all the restaurants and everything di situ punya punya ATM, EDC machines and so on so forth gitu kan. Nah, akhirnya itu yang menjadi pelajaran buat kita, pelajaran buat saya sendiri gitu kan. Oh iya ternyata gini ya caranya beroperasinya gini 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 segala macam, dan itu yang akhirnya menjadi value dan nilai tambah sehingga aku diminta oleh perusahaan lain, bantuin gue yuk ke perusahaan gue yang berikutnya gitu misalnya. Begitu juga misalnya dan perusahaan aku sekarang priority-nya lain lagi, priority-nya kita mau cashless, justru nggak ada lagi, kalau perlu nggak usah pakai EDC machine lagi, nggak usah pakai ATM, semuanya pakai QR code kalau misalnya kita transaksi. Jadi no hardwire, tapi semuanya benar-benar intangible gitu, cashless. Nah itu yang menjadi priority-nya itu yang aku ikutin. Jadi you align antara your personal and company priorities. That's also yang membuat hidup kita itu lebih menarik. Kalau misalnya kita tahu kita kerja di mana dan kita tahu si company itu sebenarnya dia tuh priority-nya apa dan itu kita buat jadi semangat kita, otomatis kita kerjanya juga nanti akan lebih semangat. Dan itu bisa menjadi salah satu juga cara buat teman-teman yang mungkin banyak di sini masih fresh graduate juga ya. Kalau misalnya kalian nyari company, cari deh visi dan misinya apa. Kira-kira align nggak misalnya sama kalian? Kira-kira kalian bisa nggak align dengan visi dan misi itu? Gitu. Kalau misalnya visi dan misi itu semangat dari company-nya itu kalian tangkap dan kalian utarakan lagi misalnya ke orang yang nanti interview kalian, percaya deh kalian pasti akan bersinar gitu. Karena semua company pasti akan mencari orang yang align dengan mereka gitu kan. Nah, itu salah satu tipsnya dan aku mau tutup mungkin dari satu buku yang aku suka banget, yaitu Atomic Habits. Dia bilang gini, semua hal yang besar, jadi probably you see me or the profiles that I'm talking about, they're big right now, right? Tapi semuanya itu bermulai benar-benar dari hal-hal yang kecil gitu. Kayak kesetiaan kita dalam dalam kalau misalnya kita di kantor, ya tadi we took the initiatives yang gitu. Kita resilient, kita nggak gampang bosan, kita kalau dikasih satu task, begitu kita ngerjain yang pertama, kita ambil waktu 1 jam, yang kali ke-6 atau kali ke-5, kali ke-6 kita lakukan lagi, kita reduce the time frame untuk menjadi lebih singkat. Itu small thing sebenarnya. Tapi yang kita lakukan secara repetitif. Nah, itu yang nanti akan membawa kita, itu kaitannya kan sama karakter ya. Nah, itu yang nanti akan membawa kita benar-benar bisa mencapai tujuan kita yang we're passionate about. Sama ada satu lagi yang aku nggak akan pernah bisa lupa. Ini bosku sebenarnya yang ngasih nasihatnya, kebetulan aku cari di internet ternyata ada. Dia bilang gini, waktu aku benar-benar dimotivate banget dan aku pengen resign waktu itu. Dia bilang gini, sebenarnya nggak ada motivasi yang bagus, lo mau dapat motivasi dari gue kayak dapat dari siapa kayak dari Warren kayak apa, nggak. Motivasi yang paling bagus yang bisa kamu dapat adalah dari diri kamu sendiri gitu. Nah jadi teman-teman juga harus punya kemampuan itu gitu, kemampuan untuk memotivasi diri sendiri. Apalagi kayak misalnya kasusnya kayak aku dan mungkin kayak teman-teman juga, di mana kalian misalnya punya background yang lain, tapi kayak yang aku cerita tadi kan, aku seorang sarjana lulusan hubungan internasional, 20 orang
dalam satu kelas manajemen traineeku, di mana yang lainnya itu teknik industri, akuntansi, manajemen, semuanya. So I need to motivate myself, gitu. Aku nggak boleh rendah diri, aku nggak boleh, oh gimana nih, gue nggak ngerti akuntansi, gue nggak ngerti financial reports, balance sheet dan segala macam, but I'm motivating myself. Dan I mean, I'm proudly to announce that I'm the best graduates, even di waktu kita lulus waktu itu di apa, di ABN AMRO waktu itu, bank aku. Nah, jadi ya itu, nggak ada yang nggak mungkin, teman-teman. Nggak ada yang nggak mungkin ketika kita disiplin, kita percaya sama diri kita sendiri, kita bisa motivasi diri kita sendiri, dan ya itu, single tiny decision, single tiny habit that matters all. Gitu kira-kira. I hope I don't surpassing the time, atau gimana? Oke, I think that's it from my end. Teman-teman kalau misalnya mau tanya, I'm open to Q&A. Ya, Lily kayaknya udah semangat banget nih. Udah mulai raise hand. Sebelumnya makasih banyak Kak Tiara, penjelasannya itu sangat menarik dan pastinya teman-teman di sini langsung mengerti nih, karena selain materi, Kak Tiara juga menyambungkan dengan kehidupan aslinya gitu ya. Maksudnya yang benar-benar terjadi kepada Kak Tiara. Mungkin beberapa teman di sini juga ada yang relate, mungkin yang udah terlanjur salah jurusan atau ini udah semester akhir tapi baru merasa aduh kayaknya nggak di sini nih kayak gitu. Itu jangan khawatir teman-teman. Mungkin aku sedikit simpulin sedikit juga kata Kak Tiara. Jadi kita nggak apa-apa jalanin yang sekarang ada daripada kita harus keluar lagi cari kuliah lagi dari semester satu lagi. Selain buang-buang waktu juga kita jadinya sulit menemukan opportunity gitu ya Kak. Jadi yang jalanin aja, nanti untuk passion-nya itu bisa muncul dengan sendirinya. Kita bisa juga nih tes kayak yang tadi udah disarankan sama Kak Tiara, bisa kita tes MBTI kita itu sebenarnya apa sih. Nah, nanti tuh dari personality kita itu bisa membuktikan nih, oh kira-kira aku nyambung nih di situ, di bidang A, B, C gitu. Itu bisa dijalankan setelah lulus, guys. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya merasa salah jurusan, tapi nanti yang penting kerjaannya itu sesuai sama passion yang udah kalian temuin gitu. Nah, besar harapan juga nih webinar masterclass hari ini teman-teman jadi makin tahu gitu ya Kak. Kira-kira oh passionnya di sini jadi ada kebayangan gitu. Oke, langsung aja nih kita masuk ke sesi Q&A. Di sini udah ada yang resen juga dari Lily. Mungkin Lily boleh silakan langsung on mic. Ya Kak. Halo Kak, udah dengar Kak? Halo? Udah ya dengar Lily. Ya. Perkenalkan Kak, nama saya Lily Agustianto. Saya dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Baik. Saya dari kelas MOMA. Saya ingin bertanya Kak, pertanyaannya sebagai berikut. Bagaimana cara memberikan batas pemahaman learn your rule pada diri saya di dunia kerja yang tidak memberikan batas kebebasan untuk berinovasi dan berkembang. Sebab tidak semua perusahaan di dunia kerja bisa membangun SOP dalam membangun standar karyawan dan sistem manajemen divisi yang begitu interaktif. Agar kami ini Kak dapat menikmati pekerjaan nantinya di suatu perusahaan tidak mudah bosan dan boring atas budaya kerja yang tua atau old, tidak memberikan jiwa kebebasan yang semakin mengikuti perkembangan teknologi dan sistem yang suatu waktu terus bergerak secara dinamik. Bagaimana Kak dengan pertanyaan saya Kak? Oke, Lily coba aku paraphrase dulu ya. Aku coba ulangi lagi pertanyaan Lily dengan pemahaman aku. Jadi Lily mau tanya kira-kira Kak Tiara gimana ya caranya supaya aku bisa learn my role di perusahaan aku yang sekarang, yang menurut Lily kayaknya kok wah dan bosen gitu ya Lia? Iya Kak, karena sistemnya itu karena satu sisi di perusahaan petinggi-petingginya itu petinggi-petinggi orang tua kan Kak. Terus saya ini kan generasi muda yang terus mengikuti perkembangan yang ada teknologi. Tapi kan ya Lia. Nah, ibaratnya kalau generasi atasan itu maunya gini, padahal kita dengan kreatifan kita, inovasi kita udah kasih gambaran, mereka milih jalan yang
lebih ini macam benang Kak, lebih muter. Nah, jadi kan saya kan kalau misalnya bekerja di perusahaan itu suatu waktu kan Kak, bagaimana menghadapinya agar saya tidak dicap sebagai karyawan yang mudah bosenan, nggak bersyukur. Kadang kan Ya. ada orang yang nggak, kau udah bekerja di situ, begitu banyak orang yang menanti-nanti pekerjaan di situ, tapi kau karena alasan kok gitu kau ingin keluar gitu. Kesempatan itu udah diberikan sama Tuhan, tapi kau itulah gitulah ibaratnya nanti ada aja pasti Ya. perkataan orang-orang gitu. Ya, Tapi I kan feel yang you. menjalani I diri feel you. kita kan Kak gitu. Betul, Li, betul. Iya, aku paham sekali Li perasaannya dan itu sebenarnya banyak kali aku rasakan sih di perusahaan-perusahaan aku sebelumnya. Mungkin kasih tips sedikit buat Lili. Jangan pernah berhenti berusaha untuk menyuarakan aspirasi kita lah gitu ya, bisa dibilang ya. Karena satu mungkin bukan hanya ide kita yang salah, tetapi bisa jadi waktunya yang salah. Kedua mungkin cara penyampaian kita yang salah. Bukan salah sih, cuman kurang kurang apa ya? Ini yang aku rasakan ya Lia. Apalagi untuk kita yang masih baru, itu memang masih baru dan masih muda. Itu kita banyakan sama orang Indonesia ya, bisa dia orang Indonesia itu karena masih banyak senioritasan kan. Jadi kalau misalnya kita muda itu, apaan sih lo anak kecil gitu, ngomong apa sih, nggak ngerti gitu kan. Nah, itu aku juga sering merasakan, Li. Mungkin sedikit tips sharing sama Lili adalah, satu kita harus tunjukkan dulu, Li. Jadi kita mulai dari yang itu tadi yang aku bilang, kita mulai dari hal kecil. Jadi kita harus impress mereka dulu. Jadi let's say misalnya kita punya ide A nih, kita simpen dulu nih ide kita nih. Tapi misalnya kita dikasih tugas, tugas yang sederhana-sederhana lah yang memang tugas kita sehari-hari, gimana caranya kita bisa impress mereka dulu nih, Li. Jadi impress sekali, 2 kali, 3 kali, sampai kita dapat perhatiannya dulu kan. Dapat, oh gila, nih anak ini juga ya, serius juga ya dalam mengerjakan kerjaannya, aku kasih deadline-nya seminggu, kok dia selesaiin dalam 3 hari gitu. Nah itu tangkap dulu perhatiannya kan, kemudian tangkap lagi perhatiannya sampai kita benar-benar gaining trust. Jadi trust-nya si orang-orang yang decision maker-nya ini kita dapetin dulu, setelah itu pelan-pelan baru kita bilang ide kita gitu. Nah, kalau misalnya memang ternyata tetap nggak didengerin, biasanya penyebabnya ada beberapa Itu kamu nggak usah khawatir, barangkali mungkin bukan karena kamu. Kalau yang aku alamin sendiri dari pengalaman aku, di beberapa perusahaan mereka emang budget construction. Jadi apalagi kalau kita ngomongin mengenai apa ya teknologi gitu kan, kita harus rubah nih menjadi lebih teknologi stream. Kita nggak boleh apa yang namanya terlalu manual dan apa segala macam, dan itu membutuhkan biaya investasi sebenarnya yang nggak sedikit rata-rata. Nah, itu biasanya yang menjadi halangan lah buat perusahaan untuk melakukan hal itu. Jadi sebenarnya memang nggak ada kaitannya dengan kita, tetapi setidaknya kalau misalnya kita sudah sampaikan itu, on top of, jadi di luar dari kita sudah mencuri perhatian mereka dengan kita delivering something yang good, itu kita dipertimbangkan banget, Li. Jadi sabar aja, kayak ya udah Pak, oh iya saya paham memang alasannya karena mungkin biayanya nggak ada. Kalau aku dulu waktu itu aku bikinin cost budget analysis, jadi kayak walaupun investasinya segini, tapi kalau misalnya kita invest sekarang, kita akan reap the return on investment on another 5-10 years dan apa segala macam. Nggak didengerin. Kenapa? Nggak Iya didengerin. pas, ya nggak didengari pasti. Karena kan kakak udah ngasih gambaran untuk 5 tahun ke depan setelah kakak memberikan perubahan untuk apa ibaratnya, untuk untuk ide kakak, udah kita kasih tahu gambarannya 5 tahun ke depan setelah kita memulai, tapi nggak banyak didengerin Kak, karena ya budget eating itu ya Kak. Karena budget dan ya itulah yang tadi aku bilang kan, memang orang Indonesia memang seperti itu. Tapi nggak apa-apa, itu kita di-recognize, kita tetap di-recognize. Jadi itu nggak akan
membuat kita jadi jelek dan dimusuhin apa, tetap kita akan direcognize sebagai employee yang apa ya namanya, perhatian lah. Ya bisa dibilang, kita align, yang tadi aku bilang, kita align dengan company ini. Dan kalau misalnya masalahnya cost, itu nggak ada hubungannya sama kamu sama sekali sebagai seorang employee. Siap. Tetap aja di situ, dan kalau dari pengalaman aku ya, biasanya ada lagi yang melirik dari industri yang serupa gitu. Dan Benar. kalau misalnya memang kamu, let's say misalnya benar-benar nggak tahan atau gimana, you definitely there's an options are going to be open. Tapi jangan sampai hanya gara-gara kita membela, bisa dibilang ego kita lah ya, bisa Iya, dibilang iya. kayak, aduh saya nggak didengerin nih, tapi sebenarnya kan itu bukan kamu gitu. Tapi lebih kepada memang company-nya nggak punya sufficient fund saja untuk melakukan itu. Nah, tetap kita harus jalanin, tetap kita harus, ya itu tadi yang aku bilang, learn our role, kita tahu kondisi company seperti ini, oh ya udah nggak apa-apa, tapi saya akan jalanin, setidaknya itu yang aku bilang ya, 2 tahun. Kalau memang udah 2 tahun, kalau mau cari lagi yang lain, nggak apa-apa. Tapi Iya, Kak. jangan, menurut aku, itu standarnya lah, bisa dibilang. Iya, Kak. Mudah-mudahan Intinya bisa kalau tuh kita ya. itu idealis boleh, tapi setidaknya kita harus memikirkan beberapa aspek dari Betul. ide-ide yang kita sampaikan itu kenapa tidak mudah Implementasikan. dilaksanakan karena ada beberapa faktor ya kan, Kak? Intinya itu Ya, ya kan, Kak? dan kadang-kadang itu memang bukan dari kita, tetapi lebih Iya. kepada Terima kasih, Kakak. sama-sama Lili. Oke, terima kasih Lili atas pertanyaannya. Semoga mewakili pertanyaan teman-teman yang lain juga ya, yang mungkin penasaran juga tentang hal tersebut. Jadi intinya, balik lagi kayak Kak Tiara tadi sudah jelaskan, kita harus be aktif, apalagi di company itu kita biar makin dikenal, mendapat perhatian, dan itu membantu kita juga sebenarnya untuk membuka peluang atau kesempatan lain gitu ya Kak Tiara. Betul, betul. Oke, langsung aja nih udah ada yang resen lagi dari Kak Bintang, silakan langsung unmute. Halo Kak Tiara, selamat siang. Halo Bintang. Ya, izin bertanya nih. Jadi banyak temanku juga yang emang pengen bercita-cita menjadi entrepreneur, tapi sebelum, karena mereka fresh graduate, mereka tuh pengen memiliki pengalaman kerja about 10 years, 5 tahun sampai 10 tahun dulu. Nah, apakah itu termasuk pilihan yang tepat untuk membuat mental entrepreneur dia, atau cukup setahun 2 tahun pun juga sudah cukup? Sekian. Oke, good question, Bintang. Relatif ya kalau menurut aku, tapi betul. Kalau ini bukan hanya aku yang berbicara ya, tetapi banyak sekali, I guess, my friends, my closest friends juga, banyak yang sebenarnya saat ini mereka udah resign dan membangun, perusahaannya sendiri. Aku pun sebenarnya lagi dalam proses, tapi nggak tahu, mungkin masih lama lah karena ada, tanggung jawabnya masih besar banget sekarang. Nah, untuk menjawab pertanyaan kamu, timeline-nya sebenarnya yang paling pas yang mana sih? Itu balik lagi sebenarnya ke, personal masing-masing sih, Bintang. Jadi ada orang-orang yang merasa kayaknya gue udah cukup nih, gue udah tahu nih kira-kira SOP-nya seperti apa, ini segala macam. Karena kan kenapa sih sebenarnya awalnya kita perlu untuk kerja dulu sebelum kita mau buka usaha sendiri? Satu, karena kita harus tahu, waktu kita mau bikin entrepreneur atau mau bikin perusahaan kita sendiri, itu kan kita sebenarnya mau meng-copycat, ya kan, meng-copycat dari tempat kita kerja. Kita harus tahu sebenarnya prosedur itu seperti apa sih, SOP itu seperti apa sih. Waktu kita, misalnya ya yang paling sederhana ya, mulai dari kita terima, pesanan atau kita terima penjualan sampai kita akhirnya bisa deliver, itu tuh apa aja sih sebenarnya yang harus diperhatikan, dan itu tuh, hanya bisa kita dapatkan ketika kita masuk terjun langsung ke perusahaan. Kita bisa tahu tuh end to end. Baik itu perusahaannya misalnya manufacturing gitu ya, di pabrik gitu. Kita bisa tahu, oh ketika, si orang sales ini dapat pesanan, itu baru kita produksi, produksinya di pabrik. Begitu dia diproduksi, kita diantar ini. Jadi end to end business cycle itu kita harus tahu, dan itu, kalau kita entrepreneur kan kita mau berbisnis kan, jadi end to end business cycle itu kita taunya dari mana? Dari kita bekerja. Nah,
sejauh apa sih orang itu bisa mengerti end-to-end business cycle, itu tergantung orangnya masing-masing lagi. Kalau ada orang yang merasa, saya kayaknya gue kayaknya udah ngerti nih sekarang nih, berarti kalau gue bisnis, end-to-end prosesnya gue harus gini, 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 gini. Oke, gue siap sekarang. Baru dia bikin gitu. Tapi ada in my dari pengalaman aku ya, beberapa teman aku, oh gagal ternyata gue kurang ini, dia balik lagi kerja. Ada beberapa yang enggak, saya mau cobain dari industri A, terus dia cobain lagi ke industri B, cobain lagi ke industri C, sampai 3 industri, baru abis itu di-resign, dia bikin company-nya sendiri. Jadi really tergantung sama si orangnya, objektifnya dia mau apa, dan secepat apa dia kira-kira mencerna untuk dia bisa absorb semua ilmu itu waktu dia bekerja gitu. Mudah-mudahan menjawab ya Bintang ya. Oh, terjawab itu. Terjawab nih. Makasih Kak Tiara. Sama-sama. Oke, terima kasih Bintang atas pertanyaannya. Terima kasih juga Kak Tiara atas jawabannya. Mungkin teman-teman yang lain juga boleh nih untuk bertanya karena kita masih ada waktu. Mungkin sambil kita nunggu teman-teman bertanya, tadi aku mau menginfokan nih ke Kak Tiara. Jadi mini survei kita tadi, ternyata teman-teman di sini juga berpendapat nih kebanyakan ingin bekerja dulu di perusahaan, nanti setelah beberapa waktu atau setelah udah punya pengalaman nih yang dapat dia ambil pelajaran dari perusahaan tersebut, baru bisa memulai bisnisnya sendiri. Itu tadi jawaban beberapa teman-teman di kolom chat box. Oh, baik. Ya, bagus teman-teman. Memang I think Indonesia needs more and more entrepreneurs. I agree with you guys and I'm rooting for you guys. Satu quote yang aku suka banget sebenarnya dari Nadiem, dia bilang gini. Dia kan kita tahu sendiri dia orang berada lah gitu ya. Sebenarnya dia nggak harus banget bekerja gitu. Tapi sebelum dia mendirikan Gojek, dia kan hampir 6 atau 7 tahun dia kerja. Ada quote dia yang bagus banget, dia bilang gini, saya rasa saya nggak akan mungkin jadi pemimpin yang baik kalau saya nggak bisa dipimpin. Dia bilang gitu. Saya masuk ke perusahaan, saya bekerja karena saya pengen dipimpin gitu. Saya pengen menjadi seorang employee yang baik gitu. Karena saya tahu ketika saya bisa dipimpin dengan baik, saya bisa menjadi pemimpin yang baik. Nah, itu juga saya rasa quotes yang menjadi pegangan buat saya juga dan buat teman-teman juga. Karena mungkin walaupun misalnya aku sekarang posisinya seperti ini, mungkin akan ada langit di atas langit gitu, nggak akan, maksudnya selalu akan ada langit di atas langit, dan kita secara personality kita bisa dinilai baik ketika kita bisa dipimpin oleh orang lain juga dengan baik. Gitu. Oke, wah menarik banget nih. Selain quotes dari Pak Nadiem tadi, juga ada ya Kak yang tadi aku cukup tertarik nih pas Kak Tiara menjelaskan kalau segala hal yang sekarang kita lihat besar, itu awalnya dari hal kecil loh. Maksudnya dari small things itu matters juga guys. Jadi kalau misalnya kita memulai, itu udah pasti kecil dulu gitu ya Kak Tiara. Benar, benar. Kebiasaan kecil kita itu pasti akan berdampak besar di kemudian hari. Betul, jadi mungkin bisa memotivasi ya teman-teman quotes-quotes yang telah disampaikan sama Kak Tiara. Nah ini ada yang ngasih pendapat nih, Fadil Rai dari kelas Visual A, kalau di kelasku semacam final project-nya itu membuat startup dengan 4 teman kelas. Jadi ya jatuhnya aku bangun startup dulu baru jadi employee. Gitu. Nah, nggak apa-apa juga. Kan itu final project kan, seru banget kan. Kamu tahu nggak Fadil ya, Fadil, kamu tahu apa? Keripik salted egg itu apa ya? Keripik salted egg yang dari Singapura itu yang terkenal banget tuh. Ada Marvin, aduh aku lupa deh namanya. Pokoknya dia terkenal banget. Itu tuh dari Indonesia. Itu mulainya dari project final class juga. Jadi final project mereka tuh sekumpulan orang-orang yang ngambil MBA waktu itu. Terus mereka kepikiran gimana ya caranya jadi impactful kan. Kalau saat ini kan kalau misalnya kita mengolah ikan tenggiri, itu kan kulitnya dibuang tuh.
kulit ikan tenggirinya. Jadi ikannya diambil, bikin somai, bikin apa semua produk lainnya, kulitnya dibuang sama mereka. Mereka mau contribute society kan. Jadi dibikin itu kulit ikan itu digoreng, dikasih apa telur asin, jadi dikemas secara rapi. Mereka pasarinnya ke Singapura dulu. Dari Singapura baru cross ke semua di Indonesia. Itu juga mulainya dari ini, dari final project. Jadi either way, kadang kita nggak pernah tahu kesempatan kita kayak gimana. Of course, ideally speaking, kita memang pengennya kerja dulu, habis itu baru jadi entrepreneur. Tapi kalau misalnya memang jalannya kamu final project, kamu punya ketemu project yang bagus banget dan akhirnya booming, kamu langsung jadi pengusaha sukses ya, puji Tuhan kan, berarti gitu. Jadi apapun itu jalannya pasti ada lah kalau misalnya memang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh gitu. Wah, menarik banget, Kak. Jadi bener ya, walaupun kita itu idealisnya mungkin terfikirnya, oh bayangannya gini, nanti habis lulus mau lamar kerja di perusahaan A atau di perusahaan B, pokoknya yang sesuai passion, udah ngebayangin nih. Tapi di tengah jalan nih dapat tugas juga, misal dari tempat magang, atau mungkin dari kampusnya juga ada bisnis plan gitu ya, disuruh membuat bisnis, tapi ternyata kok jadi tergoyah gitu ya, Kak. Misalnya udah terplan abis lulus mau kerja di A, tapi ternyata bisnis yang lagi dijalanin untuk tugas ini kok menarik juga ya, dan kayaknya kok kelihatan impact-nya bakal besar nih. Terus tim sesama project-nya itu juga memotivasi atau memberi semangat lah. Jadinya wah belok aja deh nih setir, banting setir gitu. Nggak jadi ikutin yang tadinya udah di plan, kita jalanin aja bisnis ini. Itu sebenarnya nggak apa-apa ya, Kak. Jadi apapun yang kita jalankan, yang penting kita harus konsisten dan juga yakin gitu. Betul, betul banget. Oke, itu semoga memotivasi teman-teman di sini apapun yang sedang dijalankan. Kayak tadi kan ada juga nih yang bilang sambil kerja ya. Siapa ya tadi yang sambil kerja? Itu berarti kan kamu sudah mengetahui nih kira-kira time managementnya udah bisa. Terus juga menjalankan sesuatunya itu udah sungguh-sungguh. Itu bisa banget ditekunin lagi gitu. Jadi nggak sekedar sambil kerja untuk tujuan satu atau dua hal gitu, misalnya finance atau apa, tapi bisa juga dijadikan batu loncatan juga teman-teman. Siapa tahu setelah kerja yang sebentar, tiba-tiba kalian jadi bosnya gitu ya. Kita nggak pernah tahu, benar kata Kak Tiara. Oh iya Fadil, ya jadi ada final project Kak di My EduSolve untuk coba nih buat startup gitu. Oh, mereknya itu bukan Kak yang diketik sama bintang? Aduh, aku lupa mereknya apa ya. Iya, kayaknya itu ya, salted egg yolk fish skin. Nah itu mulainya itu dari project final project MBA-nya mereka, dan ya itu mungkin ini yang mungkin satu lagi kalau aku boleh nambahin, teman-teman, sesuatu yang kita mulainya itu baik. Jadi kayak kalau dari si Fishkin ini, dia tuh gimana caranya saya bisa contribute to society. Jadi ke apa kayak kumpulan ibu-ibu yang hidup di daerah para nelayan gitu yang mereka berhubungan banyak dengan limbah-limbah produksi ikan gitu lah ya. Nah ini sebenarnya anak-anak muda ini memutar otak kan gimana caranya nih supaya ini bisa impactful kepada masyarakat sekitar lah gitu. Nah itu makanya mereka come up dengan idea ini. Gitu. Jadi apapun itu yang kita kalau misalnya kita itikadnya baik pasti akan return balik lagi baik ke kita. Oke, makasih banyak Kak Tiara, bener banget. Jadinya kalau misalnya kita sudah punya suatu plan dan memang tujuannya itu sangat impactful, kita di bayangan kita, oh ini bakal impactful nih, itu dijalanin aja dengan sungguh-sungguh. Jalanin aja, benar. Betul. Oke, mungkin teman-teman ada yang masih mau bertanya karena kita masih ada waktu sekitar 10 menit kurang nih. Tapi kalau tidak ada, mungkin teman-teman mungkin belum kepikiran ya mau nanya apa. Boleh disiapin aja pertanyaannya, mungkin nanti di lain kesempatan akan My EduSolve simpan pertanyaannya dan nanti dijawab di Instagram My EduSolve. Oke deh, mungkin karena udah nggak ada yang mau bertanya lagi nih Kak, udah nggak ada yang raise hand atau
mengirimkan jawaban di kolom chat box Zoom, mungkin langsung aja kali ya Kak aku tutup. Tapi sebelum itu mungkin dari Kak Tiara ada pesan motivasi atau apa nih yang mau disampaikan kepada teman-teman semua yang join hari ini? Oke, untuk teman-teman semua, I've been in your position. Trust me, mungkin galaunya aku pasti merasakan gitu kan. Apalagi kalau yang tadi bilang, aduh kayaknya gue salah jurusan nih, apa segala macam. Trust me, aku hampir 4 tahun kuliah aku selalu merasa gitu. Tapi jangan pernah nyerah, jangan pernah berpikiran yang macam-macam untuk memulai dari awal dan segala macam. Stay true to your course. Mudah-mudahan resource yang tadi aku kasih bermanfaat. Mulai aja dari titik sekarang, cari yang teman-teman passionate itu apa, dan aim for it gitu. Pasti akan ada jalannya. Jangan ngelihat ke belakang. Jangan ngelihat ke belakang yang udah dilalui, lulus aja dulu. Begitu lulus, cari passionnya kemana, kejar itu. Jadi think forward gitu.